Perkenalkan, nama saya Dewa Putri Wipayana Kusuma. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. NPM saya 21711078. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah komunikasi massa. Perkembangan media massa di Indonesia. Menurut Nurdin, perkembangan teknologi komunikasi, sejarah media massa diawali dengan ditemukannya media cetak dan terus mengalami perkembangan hingga abad ke-20 hingga kini. Media massa mencapai puncak kejayaan di abad 20 hingga dikenal juga sebagai abad komunikasi massa. Memasuki abad ke-21, media massa mulai menggunakan internet untuk menyebarluaskan berita dan informasi kepada khalayak yang jauh lebih ramai. Sejarah perkembangan media massa di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dan baru mengalami perkembangan yang signifikan setelah bergulirnya era reformasi di penghujung tahun 1990-an. Media massa di Indonesia juga terdiri dari macam-macam media komunikasi seperti televisi, radio, film, surat kabar, majalah, dan internet di Indonesia. Masing-masing media komunikasi tersebut memiliki perjalanan sejarahnya sendiri. Yang pertama nih ada televisi, disebut-sebut sebagai contoh nyata perkembangan media massa di Indonesia. Sejarah televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 yang ditandai dengan disiarkannya dua peristiwa besar di Indonesia, yakni peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Istana Merdeka dan upacara pembukaan Asian Games 4 pada tanggal 24 Agustus 1962 di Gelora Bung Karno, Jakarta oleh Televisi Republik Indonesia atau biasa kita sebut TVRI. Sejak saat itulah TVRI mulai mengudara nih secara reguler dan mulai menyebarkan sayapnya ke seluruh Indonesia setelah diorbitkannya satelit Palapa A1. Keberadaan Televisi Republik Indonesia atau TVRI diatur oleh pemerintah melalui Rektorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film. Sebelum era reformasi bergulir, media massa elektronik seperti radio, televisi dikuasai oleh pemerintah nih sob. Dan televisi swasta mulai tumbuh setelah stasiun televisi swasta RCTI mulai mengudara secara terbatas di tahun 1988. Yang kedua ada radio nih sob. Dibandingkan dengan televisi, sejarah radio di Indonesia memiliki perjalanan yang sangat panjang dan memiliki peran yang sangat penting dan menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Tercatat bahwa radio siaran pertama didirikan pada tanggal 16 Juli 1925 dengan nama Bataviase Radio Vereniging atau BRV. Sejak saat itu, bermacam-macam stasiun swasta radio bermunculan di berbagai wilayah dan salah satunya terbesar karena mendapat subsidi dari pemerintah Hindia Belanda saat itu adalah Nirom. Pada saat kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 11 September 1945, para pimpinan radio yang tergabung dalam Perikatan Kumpulan Radio Ketimuran atau PPRK sepakat mendirikan organisasi radio yang dinamakan Radio Republik Indonesia. Surat kabar. Media massa surat kabar adalah salah satu bentuk pengertian pers dalam arti sempit. Sejarah pers di Indonesia diawali pada masa penjajahan Belanda yang ditandai dengan diterbitkannya sebuah karya yang ditulis dengan tangan yang bertajuk Memories der Novel 1615. Setelah mesin cetak tiba di Indonesia pada kisaran tahun 1618, surat kabar pertama terbit yang berisi berbagai ketentuan dan perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda dengan pihak Kesultanan Makassar. Sejak saat itu, mulailah diterbitkannya surat kabar yang umumnya ditunjukkan untuk membantu pemerintah kolonial Belanda pada masa pendudukan Jepang. Sebagai surat kabar di Indonesia digabung menjadi satu. Adapun isi surat kabar tersebut tidak jauh berbeda dengan masa kolonial Belanda, yaitu ditunjukkan untuk kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. 4. Majalah. Majalah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh surat kabar. Berbeda dengan surat kabar harian, majalah diterbitkan secara berkala, baik bulanan maupun mingguan. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman Magic yang terbit pada tahun 1731 di London. Editor majalah ini adalah Edward Chen yang menggunakan nama pena Stylus Urban. Pada awalnya, majalah ini berisi tentang rumor, karya fiksi, atau esai mengenai politik, sastra, musik, ataupun politik menarik lainnya yang bersifat lebih ringan daripada surat kabar. Yang kelima ada tabloid. Dalam hal ini, perkembangan tabloid di Indonesia merupakan generasi ketiga munculnya jenis media cetak setelah surat kabar dan majalah. Seperti kita ketahui, keberadaan surat kabar di Indonesia ditandai dengan perjalanan 5 periode dimulai pada tahun 1828
yaitu pada zaman-zaman Belanda, kemudian majalah dimulai pada periode kemerdekaan. Tahun 1945, ada beberapa sumber mengatakan bahwa tabloid dikatakan generasi ketiga setelah tabloid beredar pada tahun 1982, yang artinya periode pemerintahan Orde Baru. PT Grafipers Pusat Jawa Timur. Perusahaan tersebut kemudian mengalami kebangkrutan yang hingga 5 tahun kemudian, pada tahun 1988, PT Grafipers diambil alih oleh Japaport Network (JPNN). Perfilman sebenarnya tidak ada literatur menunjukkan kapan pastinya pertama kali film masuk ke Indonesia, dan ada beberapa sumber yang mengatakan waktu itu berbeda-beda. Ada sumber yang mengatakan bahwa harian Bintang Betawi pada Desember 1900 menaruh iklan bioskop di halamannya, yang mana ini dianggap menunjukkan bahwa saat itu sudah ada film masuk di Indonesia. Film pada saat itu ditayangkan di bioskop, yaitu bioskop khusus orang Eropa, bioskop untuk orang berstatus menengah ke atas, dan bioskop untuk orang-orang yang berstatus bawah. Film ini dikenal dengan nama Gambar Hidops di masa penjajahan Belanda. Juga diperkirakan dibawa masuk oleh para pedagang Cina nih. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa pada tahun 1924 masyarakat Indonesia disuguhkan film Cina untuk pertama kalinya. Sejarah perfilman di Indonesia berkembang pesat di era 2000-an. Kamu tentu ingat dong dengan film Fenomena Ada Apa Dengan Cinta, Naga Bonar, atau petualangan Sherina yang mencuri hati banyak penonton di Indonesia nih sob. Internet mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an berdasarkan data yang dipublikasi oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet di Indonesia atau bisa kita sebut APJII. Jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 132,7 juta pengguna dalam waktu 2 tahun. Jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan besar 44,6 juta pengguna jika dibandingkan dengan jumlah pengguna internet pada tahun 2014 yang hanya mencapai 88,1 juta pengguna. Dari jumlah tersebut, sebanyak 47,6% atau setara dengan 63,1 juta pengguna internet menggunakan smartphone atau telepon pintar sebagai perangkat untuk mengakses internet.